Presiden goblok. Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tahu-tahu kemarin di istana presiden, di depan presiden, di depan menteri agama, di depan pejabat-pejabat negara, di depan tamu-tamu dari luar negeri, tatkala digelar peringatan Isra Mi'raj di istana presiden di Jakarta, saudara, yang disiarkan secara langsung oleh TVRI, saudara, seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maju membacakan Al-Quran. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar. Tahu-tahu rektor IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, berkomentar, kata dia tidak apa-apa, itu kan kombinasi antar budaya. Kemudian website resmi MUI kemarin memuat, saudara, jawaban-jawaban dari sang rektor dengan lengkap tanpa ada bantahan. Baru hari ini, setelah umat Islam di mana-mana marah, MUI baru bersuara, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang nggak apa-apa, dikombinasikan seni. Saudara, kalau hari ini Al-Quran dibacakan dengan langgam pewayangan, langgam dalang, langgam lagu-lagu Jawa kuno, saudara, maka besok, saudara, Al-Quran akan dilanggamkan dengan langgam jaipongan, langgam sinden, langgam dangdut, langgam pop, langgam rock, langgam lainnya, saudara. Kurang ajar, biadab. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Presiden dan Menteri Agama wajib untuk bertobat kepada Allah, wajib minta maaf kepada umat Islam. Ini memalukan umat Islam. Anda tahu hari ini, saudara, kori-kori internasional di seluruh dunia mereka protes di istana negara, istana presiden, dalam acara kenegaraan. Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Sekarang ulama-ulama protes, ulama Madinah protes, ulama Mekah protes, ulama dunia protes, kori-kori protes. Bahkan Anda tahu semua, semalam kori-kori dari Jawa Barat telepon ustadz-ustadz kita di Jakarta. Apa mereka bilang? Ustadz, lihat itu TV, ada kori anjing itu. Marah semua kori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu kori. Kurang ajar, saudara. Pakai dilaguin, pakai lagu Jawa. Nah, kalau sekarang lagu Jawa, besok lagu Sunda. Kalau sekarang langgam Dayang, besok langgam Jaipongan, lusa langgam sinden. Nah, kalau langgam dalang boleh, berarti langgam sinden boleh dong. Berarti langgam Jaipongan boleh dong. Berarti langgam dangdut boleh dong. Kurang ajar, biadab, sesat. Kami nggak bakal diam, saudara. Ini akan kami proses. Kalau presiden dan menteri agama tidak bertobat, tidak minta maaf kepada umat Islam di negeri ini, kami akan kejar terus, saudara. Ya, kami nggak bakal berhenti. Tanggal 1 Juni, kebetulan kami punya agenda besar untuk turun di Jakarta, untuk menolak orang kafir jadi gubernur di Jakarta. Kalau sampai tanggal 1 Juni, presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana
istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Saya mau tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama, tanya dulu dong kepada kiai. Jangan sembarangan dia hina Al-Quran. Betul? Betul? Ini menteri agama saudara, kurang ajar saudara, ngaku dari partai Islam, perilaku setan. Hari ini dia mengaku, oh itu ide saya, bukan ide presiden. Dia mau lindungi presiden saudara. Ya silakan kau lindungi presiden, tapi presiden tetap salah. Dia sebagai tuan rumah itu di istana presiden, mestinya dia bisa cegah. Nggak boleh Al-Quran dihina oleh negara, kurang ajar. Ini dia saudara, dipikir ulama takut kali saudara. Oh mentang-mentang presiden, mentang-mentang istana negara, dipikir habaib diam, kiai diam. Enggak saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa mau coba-coba lecehkan Al-Quran, kami siap mati bersimbah darah untuk bela Al-Quran saudara. Begitu saya tanya, siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Siap mati untuk Allah? Takbir. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Ini nggak boleh didiamin saudara. Kalau ini didiamin, besok orang-orang pada niru saudara. Tapi kalau presiden kita cegah untuk tidak melakukan kemunkaran, insya Allah besok yang lain nggak berani saudara. Nanti yang mau hina Al-Quran, mereka mikir presidennya aja dilawan, apalagi gue. Makanya saya ajak kita lawan presiden saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Al-Quran? Siap di penjara? Siap mati? Takbir. Kita tunggu sampai tanggal 1 Juni saudara. 1 Juni hari Senin, kami punya agenda untuk turun di Jakarta, buat dongkel kutil babi saudara. Ya. Nah kalau presiden tidak minta maaf, tidak bertobat, menteri agama tidak minta maaf, kami akan kepung, kami akan seruduk, kami akan datang saudara. Kurang ajar, kau hina Al-Quran, kau hina kitab suci, kau seenaknya melakukan. MUI mesti bersikap, MUI tidak boleh lemah, MUI harus berani katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan MUI takut sama ketek Umaro. Kalau MUI nggak berani negor, kalau MUI melindungi Al-Quran dihina, lebih baik MUI bubar saja. Setuju? Saya mau tanya semua di sini, rela tidak Al-Quran dihina? Rela tidak Al-Quran dihina? Nah saya mau tanya, di antara yang hadir kemarin waktu di TVRI, ada yang dengar itu bacaan? Ada yang lihat? Betul? Yang belum lihat silakan buka YouTube saudara. Atau Anda buka website pribadi saya masukkan di dalamnya saudara. Kita kasih judul di situ saudara, yaitu Rakawan Liberal, baca Al-Quran dengan langgam daripada dalang. Kenapa saya sebutkan itu Rakawan Liberal? Ternyata saya masukkan dalam website saya setahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kelompok liberal dipimpin oleh Ulil Absar sudah mengeluarkan rekaman pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa saudara. Jadi ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh kalangan liberal, sekarang sembunyi-sembunyi saudara. Sekarang mereka menang, mereka golkan di istana, mereka bisa kuasai istana, kurang ajar. Dan MUI saya ingatkan, MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa liberal sesat menyesatkan, bukan dari ajaran Islam.